Media asing misalnya menyoroti tentang politik dinasti Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, korupsi dan nepotisme itu berdampingan. Apa hubungannya dengan filsafat? Tentu saja kita segera bisa menemukan hubungannya, yaitu bagaimana menata negara ini dengan baik, dengan adil, dengan fair. Bagaimana konstitusionalisme itu dilakukan, ditaati, dipatuhi. Bagaimana kepatuhan itu sendiri bukan suatu hal yang remeh atau dinilai remeh, melainkan suatu nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama secara politis. Hal itu tidak bisa hadir di tengah-tengah kita begitu saja, melainkan harus dipikirkan, harus disadari, harus diwujudkan dalam tindak tanduk. Nah, untuk itu memang dibutuhkan tilikan-tilikan yang mendalam untuk memahami mengapa kepatuhan kepada hukum, mengapa kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, dan mengapa fairness dan keadilan ya itu penting dalam kehidupan bersama secara politis. Nah, filsafat tentu menjadi hal yang niscaya di dalam masyarakat seperti masyarakat kita, yang akan selalu ada dan semoga suatu ketika bisa diatasi dalam masyarakat kita adalah masalah toleransi. Ada berbagai macam cara berpikir dan cara percaya dalam masyarakat kita yang membangun kemajemukan dalam masyarakat kita. Tetapi sehari-hari kita juga mengalami perbuatan-perbuatan oleh massa, kelompok ya, maupun oleh individu yang bersikap intoleran terhadap orang yang beragama lain. Pembubaran paksa sebuah ibadat, penutupan rumah ibadat, pembakaran rumah ibadat, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari keseharian negara Pancasila yang kita cintai ini. Pertanyaan besar, di mana urgensi filsafat menghadapi hal ini? Tentu saja bisa kita jawab langsung kalau kita mengerti manusia, kebebasan, mengerti tentang bagaimana kita berhadapan dengan yang berbeda dengan diri kita. Tentu hal-hal seperti yang terjadi dalam masyarakat kita bisa diminimalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk itu memang dibutuhkan filsafat dalam arti cara berpikir yang mendasar dan mendalam. Bukan sekedar penelitian-penelitian yang sifatnya empiris, sesuatu yang tentu baik, tapi juga pemikiran-pemikiran yang bahkan bisa menembus hal-hal yang empiris. Mari kita lihat beberapa hal di dalam bagian saya ini uh, supaya kita bisa bahas secara lebih detail. Apa sebetulnya masalah kita? Nah, untuk bisa memahami masalah kita, kita harus menetapkan sebuah kriteria. Nah, lewat kriteria itu kita bisa mengidentifikasi masalah kita. Ada banyak kriteria yang bisa kita ambil. Nah, sebaiknya kita tidak dipusingkan oleh banyak kriteria itu, kita menyeleksi yang paling mudah kita ambil, yaitu yang berasal dari konsep pendidikan itu sendiri. Jadi, konsep pendidikan itu menjadi kriteria kita untuk menilai apa yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, sehingga filsafat menjadi urgen bagi dunia pendidikan kita. Konsep pendidikan itu apa? Saudara-saudara sekalian, salah satu makna etimologis dari kata educare itu adalah menarik keluar. Berarti menarik keluar dari keadaan lama ke keadaan baru. Biasanya keadaan lama adalah keadaan yang buruk. Orang ada dalam kebodohan,
keterbelakangan, kemiskinan, keterbatasan, orang dalam kebebalan, kesempitan berpikir ya, ditarik keluar sehingga menghasilkan suatu transformasi manusia yang terjadi dalam berbagai aspeknya, baik cara berpikir, cara bertindak, bahkan juga dalam selera atau cara merasa. Nah, kata Yunani yang dipakai oleh Plato dan Aristoteles itu paideia, itu juga masih mengemban pengertian yang kurang lebih sama dengan educare, yaitu pembentukan intelektual, moral, estetis seseorang untuk menjadi warga polis. Pendidikan dalam konsep aslinya sulit dipisahkan dari kehidupan bersama secara politis. Kita boleh mengatakan pendidikan itu sebetulnya berciri politis. Tetapi kata politis di sini harus dimengerti secara tepat, bukan dalam pengertian politik Machiavellian, dalam pengertian politik yang kita mengerti sebagai strategi-strategi untuk merebut kekuasaan, politik dalam pengertian realisasi diri peserta didik sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang peduli, mempunyai compassion kepada sesamanya sebagai sesama warga. Artinya, pendidikan dari konsep aslinya adalah suatu proses yang menopang proses pemberadaban manusia, sivilisasi. Nah, dalam filsafat, konsep pendidikan mendapat berbagai pengertian. Seperti misalnya Plato, itu mengarahkan murid ke karakter, ya, ke karakter yang memiliki integritas dan karakter yang baik ya. Kalau agathos, kalau kita lihat dalam peradaban Yunani, maka kita lihat seni saja, itu ada harmoni di dalamnya, ada simetri. Nah, forma atau bentuk-bentuk yang dilihat secara estetis di dalam seni Yunani itu mencerminkan juga cara pandang Yunani tentang bagaimana karakter dibentuk. Karakter itu harus bukan hanya bajik, artinya mempunyai keutamaan, tapi juga elok. Orang yang dihasilkan lewat pendidikan itu mempunyai sikap-sikap yang tidak begitu saja bertentangan dengan anggota masyarakat yang lain, sikap-sikap yang dalam peristilahan kita di Indonesia kita sebut sebagai berbudi luhur, berbudi luhur. Di zaman modern, orang seperti Freire mengatakan bahwa pendidikan dari segi konseptual itu sebetulnya membentuk manusia yang kritis terhadap kesenjangan sosial. Artinya peserta didik bukan orang yang diasingkan dari masyarakatnya. Kalau masyarakat itu mengandung ketimpangan sosial, masyarakatnya memeluk budaya kebisuan terhadap ketimpangan sosial, maka pendidikan menarik keluar para peserta didik dari sikap diamnya menjadi orang-orang yang mampu bersuara di tengah-tengah masyarakat yang bisu itu untuk melakukan kritik-kritik terhadap kesenjangan sosial, kata Paulo Freire. Dia melakukan lewat pemberantasan buta huruf, lewat aksi pemberantasan buta huruf, lalu para peserta didik melihat bagaimana kesenjangan sosial ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Martha C. Nussbaum mempunyai pengertian yang berbeda lagi, tetapi sejalan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu
mendidik itu menjadikan pribadi yang memiliki compassion atau bela rasa dan peka terhadap kerentanan manusia. Jadi kita lihat di sini pendidikan itu memanusiakan manusia, bukan sekedar mengisi kepala dengan informasi, tetapi juga menumbuhkan hati sehingga menjadi semakin sensitif terhadap sesama manusia. John Dewey menegaskan bahwa mendidik itu adalah proses menumbuhkan partisipasi demokratis. Kalau kita tempatkan dalam konteks semula dari konsep paideia, maka jelas bahwa pendidikan itu bersifat politis dalam pengertian Dewey, yaitu membangun kesadaran partisipatoris dalam demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, dari semua pemahaman mengenai pendidikan itu, saya berpendapat ya, bahwa yang merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan itu adalah kalau seorang guru atau dosen itu memberikan rasa cinta kepada kebijaksanaan kepada para siswa atau mahasiswanya. Mahasiswa menjadi cinta kepada kebijaksanaan. Dan cinta pada kebijaksanaan itu bisa dibayangkan seperti api yang seharusnya tidak pernah padam dalam pendidikan. Saya masih ingat para pendidik yang pernah mendidik saya ya dalam usia saya sekarang. Kalau saya lihat ya sebagian besar dari usia saya dihabiskan di dalam dunia pendidikan ya. Saya bertemu dengan para pendidik di seminari, saya bertemu para pendidik di sekolah, di universitas ya. Eh, apa sebetulnya yang mereka berikan kepada saya? Yang mereka berikan adalah api. Api yang masih berkobar. Dan api itu juga yang saya bagikan kepada para peserta didik yang lain. Jadi kita sebagai pendidik di dalam perguruan tinggi, entah sebagai guru atau dosen ya, itu menyundut api dan biarkan api itu menjalar terus. Bukan api yang menghancurkan, melainkan api yang menghidupkan, api yang membangun semangat, api yang menghangatkan hati yang beku menjadi hati yang hangat. Nah, api yang kobarannya menyala terus ini akan selalu juga dilihat oleh para mahasiswa. Itulah yang memberikan inspirasi kepada saya, tapi itu juga yang memberi inspirasi dari saya kepada para mahasiswa saya. Saudara-saudara sekalian, filsafat pendidikan itu memahami tujuan pendidikan sebagai sesuatu yang holistis. Perlu diingat bahwa orang yang dididik itu selalu ditempatkan dalam lingkungan moral tertentu. Apakah itu sebuah sekolah, sebuah kampus, sebuah seminari, sebuah institut, itu semua adalah lingkungan moral. Kalau ada skandal moral di dalam lingkungan ini, itu akan melukai dunia pendidikan. Termasuk dalam skandal moral adalah ijazah palsu atau prosedur kelulusan yang tidak semestinya terjadi, sogok dan suap atau intervensi kekuasaan, itu semua melukai dunia pendidikan. Bukan hanya di lokasi itu, melainkan dunia pendidikan di Indonesia sebagai keseluruhan. Karena dunia pendidikan sebagai keseluruhan adalah sebuah lingkungan moral. Kata Jerman yang paling cocok, menurut pendapat saya, untuk menggabungkan ciri holistik dari dunia pendidikan dan tujuan pendidikan, sekaligus juga unsur
kognitif yang ada di dalamnya itu adalah Bildung. Gadamer, seorang filsuf hermeneutik, banyak sekali mengulas tentang Bildung ini. Bagi dia misalnya ya, belajar tidak sama ya dengan transfer informasi. Kalau demikian, maka belajar itu dengan mudah digantikan dengan AI, dengan ChatGPT, dengan ICT. Belajar juga bukan koleksi data. Itu sudah dikritik dengan sangat pedas oleh uh, Freire sebagai banking concept of education. Kalau kita mengacu pada kata Jerman Bildung, sebetulnya belajar itu menghasilkan pribadi yang terpelajar. Pribadi terpelajar. Nah, pribadi yang terpelajar itu adalah seorang pribadi yang memelihara api, cinta pada kebijaksanaan. Orang ini tidak pernah berhenti belajar. Orang ini hidup dari belajar, bergairah karena belajar. Dan dia tidak lupa akan kemanusiaannya sebagai learning being. Saudara-saudara sekalian, eh, apa artinya ingat akan kemanusiaan? Ingat akan kemanusiaan, yaitu tidak lupa sebagai learning being, makhluk yang belajar. Saat kita bayi, kita belajar berjalan. Saat remaja, kita juga belajar bersahabat. Saat dewasa, belajar berkeluarga. Semua lewat jatuh dan bangun. Saat tua, belajar menua. Learning being tidak hanya belajar dari sukses, dia juga belajar dari kegagalan, bahkan belajar dari menderita. Cukup banyak anggota masyarakat kita yang menderita. Kalau kita perhatikan baik-baik, orang-orang Indonesia ini bukan orang-orang malas. Mereka bangun pagi, sudah bekerja. Mengapa mereka tetap miskin? Nah, filsafat memberikan pilihan yang berharga. Ada yang disebut kemiskinan struktural. Struktur sosial itu tersusun sedemikian rupa sehingga dengan tingkat kerajinan dan disiplin apapun, orang-orang ini tidak akan sanggup naik ke atas karena selalu dihalangi oleh palang-palang penghalang yang menyebabkan mereka selalu terpental ke bawah dalam kerajinan dan disiplin mereka sekaligus. Tapi dalam penderitaannya mereka mengajarkan sesuatu, ketabahan, ketahanan, bahkan kadang-kadang juga kebijaksanaan hidup. Ini bukan untuk mengatakan bahwa biarlah mereka tetap miskin supaya mereka tetap bijaksana, melainkan untuk mengatakan bahwa kebijaksanaan selalu bisa dipelajari dari berbagai kondisi. Dalam penderitaan, kita belajar berbela rasa kepada sesama kita. Ada 3 tujuan holistik di dalam pendidikan. Yang pertama adalah kecendekiawanan, yang kedua adalah kepemimpinan, dan yang ketiga adalah kewarganegaraan. Nah, bagaimana problem dunia pendidikan kita? Saya mencoba merumuskan secara singkat problem itu. Masalah dunia pendidikan kita, kalau kita bicara secara struktural ya, tentu ada masalah-masalah kecil ya, misalnya ada sogok dan suap, tentu kebijaksanaan yang salah urus dan seterusnya tentu ada ya. Itu masalah-masalah kecil ada. Tapi secara besar begitu, saya rumuskan sebagai ekspansi pasar dan birokrasi ke dunia pendidikan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak butuh pasar, kita akan butuh pasar.
bahkan kampus kalau tidak mempunyai penghasilan dan pemasarannya buruk, kampus akan berhenti dalam bisnisnya, dan kampus yang berhenti dalam bisnisnya akan berhenti mendidik juga. Itu betul. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita menolak pasar, tidak, tetapi ekspansi pasar. Kalau segala-galanya dikomersialisasikan, kalau segala-galanya dalam preferensinya, yang penting adalah profit dan bukan value dalam pengertian moral value yang ada di dalam dunia pendidikan. Itulah ekspansi pasar. Lalu juga ekspansi birokrasi. Kalau kekuasaan birokratis dan administrasi negara itu sulur-sulurnya mencampuri terus kemandirian dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah, mereka akan dicekik oleh birokrasi dunia pendidikan. Pelaporan yang bertele-tele, ya, tapi kinerja yang kurang diperhatikan, inovasi yang kurang, yang kadang-kadang juga dicekik oleh pelaporan-pelaporan yang bertele-tele. Sehingga dunia pendidikan yang semula itu kurang lebih otonom dalam mewujudkan ideal-idealnya, lambat laun terdistorsi oleh imperatif-imperatif birokratis dan pasar itu. Ini semua bisa kita baca lewat filsafat juga. Jadi, filsafat memberikan tilikan-tilikan yang kadang-kadang mengejutkan. Kadang-kadang tidak sampai kita pikirkan karena kita terlalu terpaku pada hal-hal yang ada di depan mata kita. Nah, saudara-saudara sekalian, institusi pendidikan, baik sekolah maupun universitas, tentu membutuhkan pasar dan birokrasi. Kita ingin campur tangan yang terlalu besar itu dibatasi. Nah, kalau itu menyangkut birokrasi, segala yang selama ini menjadi proyek dengan tujuan menghasilkan pendapatan tertentu, padahal itu bisa diurus oleh perguruan tinggi, itu bisa dikurangi. Karena ini akan mendistorsi tujuan pendidikan. Jadi, pelaporan yang bertele-tele, kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa diurus oleh perguruan tinggi secara subsidiar, ya, seharusnya itu ditangani oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Tidak dijadikan proyek-proyek hanya untuk menghabiskan anggaran negara. Nah, jadi titik masalahnya birokrasi dan pasar itu bekerja dengan logika kuasa dan uang yang memberlakukan individu-individu sebagai sarana untuk tujuan-tujuan. Padahal tujuan pendidikan, kecendekiawanan, kepemimpinan, dan kewarganegaraan itu tidak dicapai melulu lewat sikap-sikap strategis yang mengobjektifkan, melainkan lewat sikap-sikap praktis yang melibatkan komitmen moral, karakter, dan juga penguatan solidaritas sosial. Nah, jadi distorsi ini harus diatasi. Kalau kita lihat, ada sikap-sikap praktis, lewat bagan ini ingin saya jelaskan, ada logika kuasa dan modal yang ada di Indonesia menindas dan menekan, mendesak, sehingga sikap-sikap praktis itu tertekan ke bawah, dan itu menghasilkan simptom. Dan di Indonesia khususnya, logika kuasa dan modal itu bercampur juga secara hibrida dengan berbagai mentalitas lokal, tradisional, yang sifatnya feodal dan pasca kolonial. Nah, ini menghasilkan simptom-simptom yang ada dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana simptomnya? Simptomnya adalah birokrasi yang gemuk, ada kinerja akademis yang kurus, terjadi perumitan birokrasi, involusi birokratis. Ini mengakibatkan krisis kecendekiawanan.
Banyak sekali asosiasi-asosiasi cendekiawan di Indonesia yang tutup, sudah tutup, bubar. Dulu ada asosiasi untuk sosiologi, tutup. Asosiasi filsafat praktis, tutup. Ya. Kalaupun tidak tutup, kegiatannya berkurang. Ya. Karena birokrasi yang gemuk itu sudah menghabiskan banyak waktu. Sehingga tidak muncul inisiatif-inisiatif warga. Ganti menteri, ganti kebijakan, itu adalah ungkapan yang populer di Indonesia. Saya tidak tahu akan ganti kebijakan apa lagi dengan menteri yang baru. Punya rancangan jangka panjang yang stabil. Ini juga akan menimbulkan krisis kecendekiawanan. Komersialisasi pendidikan, teaching university versus research university. Orang lebih memilih teaching university karena secara komersial lebih menguntungkan dibandingkan riset. Nah, masalahnya kita tidak bisa menjual hasil riset kita. Ini juga akan menyebabkan krisis kecendekiawanan dan bahkan juga krisis kepemimpinan. Alumni hebat menghafal, alih-alih berinovasi. Krisis kepemimpinan dan krisis kecendekiawanan. Orang-orang yang kita luluskan itu mengejar sukses privat, ya, alih-alih bonum comune. Ini juga akan menyebabkan krisis kewarganegaraan. Ini adalah simptom-simptom yang kita rasakan bersama. Tentu banyak hal yang baik yang juga harus kita lihat bahwa eh, pendidikan kita di tengah-tengah kesenjangan toh bisa jalan juga selama pandemi. Kita sekarang sedang mengejar ketinggalan juga, tapi terlalu berat beban kelemahan-kelemahan yang harus kita tanggung saat ini dibandingkan hal-hal positif yang boleh eh, kita apresiasi tentu ya. Jangan sampai tidak ada yang 100% buruk di dalam kehidupan kita, tapi ada yang lebih berat negatifnya daripada positifnya. Dan itu kita alami bersama dalam dunia pendidikan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, alih-alih cendekia yang memiliki komitmen intelektual, nilai-nilai kemanusiaan, distorsi itu menghasilkan partikularis, pragmatis ya. Alih-alih pemimpin yang memiliki integritas moral, distorsi itu menghasilkan oportunis-oportunis politis. Alih-alih warga negara yang kritis, distorsi itu menghasilkan privatis-privatis yang apatis terhadap bonum comune. Tidak mudah mendidik para anggota masyarakat yang pragmatis, oportunis, dan privatis. Karena mereka ini keras kepala. Mereka ini merasa bahwa ini hak mereka untuk menjadi pragmatis, oportunis, privatis. Apalagi sekarang, saudara-saudara, mereka mendapat tempat, seolah-olah mendapat ruang untuk bicara bahwa menjadi pragmatis, oportunis, dan privatis itu tidak ada salahnya. Itu bagian dari hal-hal yang wajar dalam kebebasan, dalam demokrasi dewasa ini. Yang kadang mereka lupakan adalah mereka hidup bersama secara politis di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sikap pragmatis, oportunis, dan privatis itu sebenarnya membahayakan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu kepemimpinan, kecendekiawanan, dan juga kewarganegaraan. Nah, sekarang kita beralih pada filsafat. Apa yang bisa diberikan oleh filsafat? Apa yang ditawarkan untuk menghadapi masalah dunia pendidikan kita itu? Saudara-saudara,
filsafat tidak bisa secara langsung memecahkan masalah dalam dunia pendidikan kita. Memang tidak bisa secara langsung. Filsafat tidak memberikan teknologi, filsafat tidak memberikan know-how dalam pengertian teknik-teknik dan siasat-siasat ya, yang sifatnya teknis begitu. Tetapi filsafat dapat secara tidak langsung memberikan wawasan yang membantu untuk mengatasi masalah itu. Saya garis bawahi tidak langsung bukan berarti bahwa lalu filsafat tidak berguna. Banyak hal dalam hidup kita itu yang sifatnya justru tidak langsung. Misalnya mentalitas kita. Mentalitas itu tidak langsung terlihat, tapi bisa mendeterminasi keputusan-keputusan kita. Habit atau kebiasaan, tradisi, ya, nilai-nilai itu sifatnya tidak kelihatan dan tidak langsung, tapi nyata-nyata mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan, bahkan menentukan selera-selera kita. Nah, artinya hal yang tidak langsung ini ternyata sangat penting untuk kita pelajari. Nah, yang ditawarkan oleh filsafat itu adalah pertama, higher order atau deeper layer thinking skill ya. Kita tahu dari filsafat ya, diajarkan tentang apa itu paradigma. Paradigma itu bukan sekedar berpikir sehari-hari, berpikir dalam skala yang besar, berpikir mengenai sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh orang-orang yang sedang berpikir. Preseposisi filsafat sangat getol menawarkan konsep-konsep tentang apa yang disebut preseposisi. Atau kalau kita mengacu pada filsafat modern, misalnya condition of possibility. Hal-hal semacam itu kan tidak kita jumpai di dalam buku-buku pelajaran yang ada dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Tidak dipelajari bahkan di dalam ilmu-ilmu empiris pada umumnya, gitu ya. Nah, filsafat menawarkan higher order thinking skill. Nah, higher order thinking skill ini sangat berguna, meskipun harus diakui tidak mudah. Berpikir itu sulit, itu harus ditekankan. Dan banyak orang malas berpikir dalam masyarakat kita, karena berpikir itu sulit, butuh waktu dan kesabaran. Mengajar orang berpikir jauh lebih sulit daripada berpikir itu sendiri, karena kita harus ekstra sabar dengan banyak contoh, memberikan contoh, kadang-kadang gagal, kadang-kadang disalah mengerti, dan seterusnya. Higher order thinking skill membutuhkan waktu yang cukup banyak, bukan sekedar menghafal, melainkan memberikan contoh-contoh, langkah-langkah, melatihkan, dan seterusnya. Filsafat juga memberikan sikap terbuka, kritis, non-dogmatis. Sangat jarang para lulusan filsafat yang menjadi orang-orang fanatik. Sangat jarang. Mungkin ada satu dua, ya. Tapi kebanyakan lulusan filsafat itu orang-orang yang mempunyai sikap terbuka, kritis, non-dogmatis. Kadang-kadang bisa bahkan mentertawakan keterbatasannya sendiri. Lulusan-lulusan filsafat cepat sekali membaca atau cepat sekali bersikap alergis ya terhadap orang-orang yang picik dalam berpikir ya. Nah, ini juga tanda bahwa mereka sensitif terhadap hal-hal yang dogmatis. Filsafat juga melatih untuk berpikir inovatif dan kreatif. Orang seperti
eh, postmodern ya, Deleuze misalnya, mengatakan apa sih sebetulnya tugas filsafat? Tugas filsafat adalah menghasilkan neologisme-neologisme. Artinya konsep-konsep baru yang menyegarkan konsep-konsep lama. Karena perubahan-perubahan dalam cara berpikir itu erat hubungannya dengan introduction atau eh, perkenalan dengan kosakata-kosakata baru yang kali ini diberikan oleh filsafat. Filsafat itu inovatif dan kreatif. Nah, kalau IFTK Ledalero menggabungkan eh, Institut Teknologi Kreatif dan Filsafat, ya, ini bisa tepat ya. Kenapa? Karena teknologi kreatif adalah teknologi masa depan yang juga dipikirkan oleh filsafat dalam sebuah topik besar yaitu eh, post-humanism, ya, toh, post-humanism. Nah, bagaimana nanti masyarakat di masa depan kalau robot ada di sekitar kita, AI menjadi keseharian kita. Nah, eh, salah satu tugas filsafat adalah merumuskan kembali kemanusiaan kita di era artificial intelligence. Nah, itu adalah tugas yang inovatif yang harus dipikirkan. Tentu tanpa melupakan bumi yang sedang kita pijak. Dalam hal ini, IFTK Ledalero adalah eh, berpijak pada bumi NTT, maka kultur, etnisitas, agama, pandangan-pandangan dunia yang ada di dalam masyarakat NTT itu menjadi juga titik tolak, bukan hanya sekedar hal-hal yang post-human yang ada di depan. Filsafat mencoba untuk meliput sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya sehingga menjadi inovatif dan kreatif dan membantu para pendengar dan juga pembacanya untuk lepas dari tembok-tembok yang membatasi mereka. Akhirnya, filsafat juga memberikan secara tidak langsung suatu sikap, ya, yaitu sikap moderat, tidak jatuh pada sikap reduksionis, tapi juga tidak jatuh pada sikap hiperbolis, melebih-lebihkan sesuatu atau mengurang-urangi sesuatu. Moderat. Masalah dunia pendidikan kita, saudara-saudara, yaitu distorsi-distorsi, itu tidak membutuhkan hanya penanganan praktis, tapi juga tilikan praktis. Dan itu terdapat dalam hakikat filsafat itu sendiri. Saya mengutip sebuah tulisan mengenai pengertian filsafat yang dikemukakan oleh Rorty. Apa itu filsafat? Dari pengertian filsafat ini saya akan turunkan fungsi atau peran filsafat dalam pendidikan di Indonesia. Love of wisdom atau mere polemical device to uncover grounds of knowledge atau a form of dialogue. Bisa cinta kebijaksanaan, alat polemik, ya, menyingkap menyingkap dasar-dasar pengetahuan atau dialog. Ini sebetulnya menyangkut sejarah filsafat itu sendiri. Yunani kuno ada di sana, abad pertengahan ada di sana, zaman modern ada di sana, kontemporer juga ada di sana. Ada 4 peran itu. Bagaimana 4 peran itu eh, kita coba untuk terapkan dalam dunia pendidikan kita. Cinta kebijaksanaan. Saudara-saudara sekalian, di era AI sekarang ini, yang sedang menggejala adalah sofisme digital
ada di dalam konten-konten medsos, ya. Ada relativisme dan absolutisme, itu saling berbenturan. Dan ini menimbulkan kebingungan dan kerumitan. Nah, filsafat itu tidak ikut tenggelam ke dalam turbulensi ini. Sejak dulu, sejak kelahirannya, filsafat itu kritis terhadap sofisme. Filsafat berusaha memberikan kejernihan dengan distingsi, refleksi, analisis. Alat klasik yang dipakainya terus adalah bertanya. Bertanya secara radikal untuk mengajak berpikir. Nah, pengajaran filsafat yang efektif akan memantik api intelektual untuk mencintai kebijaksanaan. Pembelajar tidak mengklaim diri sudah bijaksana, melainkan terus belajar menghindari sikap hibris. Entah itu dasarnya kalau dewasa ini ya, saintisme ya. Pokoknya yang dikatakan sains itu benar. Sains bisa menjelaskan segala-galanya. Tidak ada misteri di hadapan sains. Atau yang sebaliknya, fideisme. Segala-galanya iman. Cukup hanya dengan iman. Pokoknya percaya. Nah, filsafat melatih para peserta didik untuk menghindari saintisme maupun fideisme. Dia digerakkan oleh eros menuju kebijaksanaan. Suatu kerinduan yang mendasar untuk belajar, untuk menggapai kebijaksanaan. Sebagai alat polemik, zaman kita ini sudah penuh dengan polemik. Polemik bahkan menjadi sumber keuangan ya. Di YouTube, semakin berpolemik, para YouTuber semakin eh, memasukkan banyak uang ke dalam kasnya, semakin mampu memperbanyak konten-konten digitalnya. Nah, polemik filosofis bukan prank, bukan snap konten untuk clickbait, bukan. Filsafat berpolemik untuk hal yang serius. Polemik yang dipicu filsafat itu menyangkut persoalan-persoalan eksistensial kita. Posisi-posisi dalam polemik filosofis mewakili jawaban-jawaban fondasional yang mengarahkan hidup kita. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaannya juga fondasional dan tidak kita lontarkan sehari-hari. Misalnya, mengapa manusia mati? Adakah keadilan? Apa itu keadilan? Terus menderita. Jika Allah ada, mengapa ada penderitaan dan kejahatan? Mengapa segala sesuatu ini ada dan bukannya tidak ada? Jika manusia itu bebas, mengapa ada hal-hal yang membatasi dirinya? Pertanyaan klasik itu selalu dilontarkan dan sampai hari ini tidak tuntas-tuntas untuk dijawab. Dan bertanya mengenai hal-hal itu saja sudah membebaskan kita dari kebicikan. Pengajaran filsafat melatih untuk berpolemik dan mematahkan banalitas, menghentikan klaim-klaim yang hiperbolis atau yang reduksionis, yang datang terlalu dini. Yang ketiga, menyingkap dasar-dasar pengetahuan. Informasi yang diberikan sains, agama, politik, dan kebudayaan itu rutin kita terima. Mereka menjadi taken for granted. Familiaritas pengetahuan dan praktek-praktek kerap mencegah kita untuk mempersoalkannya. Saudara-saudara sekalian, segala yang familiar kita anggap sebagai kebenaran. Tapi sebetulnya itu kebenaran-kebenaran semu yang kita tidak tahu lagi asal-usulnya.
Dan kita menjadi sulit membedakan hal-hal itu dengan kebenaran sejati. Korupsi misalnya di Indonesia, itu nyaris menjadi kebenaran birokrasi kita. Dan asal-usulnya mulai dilupakan. Asal-usulnya adalah tradisi berdusta yang sudah diterima secara kultural dalam masyarakat kita. Orang menyebutnya basa-basi, orang menyebutnya ramah tamah, tapi sebetulnya isinya adalah kebohongan-kebohongan. Dan itu menjadi tradisi. Lebih baik kita berbohong daripada menyakiti hati orang. Lebih baik kita menyenangkan orang dengan dusta-dusta kita daripada kita mengatakan kebenaran yang pahit, lalu kita akan kehilangan teman-teman. Banyak teman, meskipun kita berdusta, itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan teman dan kesepian. Hal-hal semacam itu menjadi kebenaran-kebenaran semu yang tidak kita sadari lagi asal-usulnya. Contoh lain yang belakangan ini juga tidak kita sadari menjadi familiar dan kebenaran-kebenaran semu adalah pemakaian gawai yang berlebihan. Karena kita sering memakai gawai dan melihat konten-konten digital, kita mendapat kesan bahwa hidup ini absurd. Karena segala yang dikemukakan selalu ada lawannya, segala lawannya, tidak ada kesepakatan. Ini menyebabkan orang merasa kurang bahagia. Dan baik juga untuk menghilangkan stres. Dan akhirnya meningkatkan kebahagiaan. Pengajaran filsafat mengajak pembelajar untuk membongkar familiaritas hal-hal yang selama ini dikira benar. Alat bongkar itu kita sebut kritik, preseposisi, eksplisitasi paradigma, refleksi, condition of possibility, dan seterusnya. Yang keempat adalah dialog. Sejarah filsafat berisi dialog karena filsafat adalah suatu bentuk dialog. Anda perhatikan sejarah filsafat. Tidak pernah selesai. Selalu ada dalam dialog berkesinambungan. Bukan suatu pro dan kontra yang tidak selesai dalam arti absurd ya, melainkan selalu saja ada upaya-upaya untuk memberikan jawaban yang kemudian dipersoalkan kembali. Nah, di zaman AI ini, peran ini justru menjadi unik dan otentik. Dialog bukan sekedar pertukaran info ya, melainkan memahami ide atau fusi horizon seperti yang digagas oleh Gadamer. Informasi memang berasal dari ide, tapi ide itu tidak berasal dari mesin. Ide-ide itu timbul dari kebebasan. Ide tidak timbul lalu kemudian dimekanisasi, bukan. Ide bahkan tidak terkendali. Dari awal sampai akhir bisa berkembang. Sementara info atau informasi itu diproduksi lewat sistem digital. Berbeda dengan ide yang bersumber dari keterbukaan pikiran. Maka ide selalu mengandung kebaruan, ketak terdugaan, hal-hal yang tidak familiar. Orang yang tidak mampu menghasilkan ide akan cepat lari pada AI. Orang yang merasa ngeri dengan hal-hal yang tak terduga, cepat-cepat bertanya kepada AI. Nah, saudara-saudara, filsafat menawarkan kepada kita di era artificial intelligence ini untuk belajar menghargai ide yang timbul dari kebebasan. Ide ini bahkan bisa mempersoalkan AI itu sendiri. Pengajaran filsafat melatih para pembelajar untuk menemukan fusi horizon ya, di antara berbagai Weltanschauungen, worldview yang berbeda dan menyuarakan ya, menyerukan dunia yang berbeda adalah mungkin.
Nah, pengajaran ini menimbulkan kegelisahan tentu saja. Kita yang mengajar filsafat dan belajar filsafat tidak asing dengan perasaan gelisah. Kegelisahan itu sering menjadi titik tolak kita. Kalau ada orang datang untuk menulis disertasi, selalu saya bertanya, apa yang menggelisahkan Anda? Oh maaf Prof, tidak ada yang saya nggak gelisah, saya mau nulis disertasi. Oh kalau begitu Anda tidak bisa menulis disertasi karena Anda tidak gelisah. Oh begitu ya, iya. Cari dulu kegelisahan Anda, lalu datang kepada saya. Seminggu kemudian dia datang dan dia menemukan kegelisahan. Nah, titik tolaknya adalah kegelisahan. Kegelisahan inilah yang menjadi tanah yang subur untuk mencari. Bisa menimbulkan tanah yang gelisah ini. Tentu gelisah karena apa ya? Gelisah karena ada keterpecahan misalnya, karena begitu banyak hal yang tidak terdamaikan dalam kehidupan ini. Tapi juga ada kerinduan akan pemahaman timbal balik. Jadi, filsafat mengajarkan kepada kita untuk mendialog. Tapi dialog bertitik tolak dari kerinduan dan kegelisahan. Ada dua model dalam pendidikan dan pembelajaran filsafat. Nah, keempat peran pengajaran filsafat yang baru saja saya jelaskan, itu mengandaikan pemahaman ya tentang interaksi antara institusi akademis dan lingkungannya. Nah, ini ada dua model yang bisa uh, kita pelajari. Model pertama adalah model mekanistik. Model mekanistik itu model yang modern. Model yang modern. Ciri dari segala yang modern adalah memisahkan. Ya. Jadi, sekolah, kampus dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat menginput sekolah atau kampus dengan orang-orang, outputnya lulusan, lalu dikembalikan pada masyarakat. Nah, mesinnya itu adalah sekolah atau kampus. Kurang lebih steril, steril dari masyarakat. Mereka di, diberi treatment di dalam mesin ini, sehingga dihasilkan output tertentu. Outputnya harus siap terjun ke dunia kerja. Kata kuncinya adalah fungsi. Belajar adalah memasok para peserta didik dengan informasi sehingga dihasilkan outputnya yang siap untuk bekerja. Saudara-saudara sekalian, model semacam ini sudah dikritik, bukan? Dianggap banking concept of education, juga ini menyebabkan obesitas birokrasi atau fungsionalisme, bahkan juga feodalisme di dalam sistem pendidikan kita. Ini sudah kita tinggalkan. Kita sekarang dalam era yang memakai pendekatan yang lebih organistis. Pendekatan ini adalah masyarakat itu ada dalam ruang yang lebih besar. Sekolah atau kampus ada di tengah-tengah masyarakat. Merupakan bagian integral dari masyarakat. Dunia kerja ada dalam masyarakat. Jadi, karena kampus merupakan bagian integral dari masyarakat, maka belajar tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.
Kampus belajar dari masyarakat, masyarakat belajar dari kampus. Maka harus ada kurikulum di dalam kampus yang menghubungkan pembelajaran dalam kampus dengan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat itu sendiri memberikan input kepada kampus supaya dipelajari di kampus. Bisa dalam bentuk eh, local wisdom, bisa dalam bentuk apa permintaan atau kebutuhan need ya, eh, atau social need atau kebutuhan sosial dari masyarakat yang kemudian diolah menjadi inovasi-inovasi di kampus ya. Kata kunci adalah pertumbuhan. Berarti kampus dan sekolah itu tumbuh bersama dengan masyarakat. Berarti proses belajar adalah proses belajar untuk bertumbuh bersama dengan masyarakat. Nah, di sini eh, cara-cara belajar yang sifatnya apa ya, eh, service learning atau proyek di mana mahasiswa diterjunkan dalam masyarakat. Ini juga harus ada di dalam pembelajaran filsafat, bahkan pada tahap S2, apalagi kalau itu studi lingkungan, studi gender, studi kultur, ya, eh, etnografis. Nah, ini semua eh, bukan sekedar kita mengajar di tengah-tengah masyarakat, melainkan kita juga belajar dari mereka. Nah, kampus mencoba untuk membahasakan kembali apa yang dipelajari di lapangan ke dalam bahasa yang lebih akademis, yang kemudian bisa disebarkan di dalam dunia akademis sehingga bisa dipelajari pada ranah global. Bukankah dewasa ini jurnal-jurnal internasional eh, membuka ruang lebih lebar bahkan dalam dunia filsafat ya, kalau isu-isu yang dibahas itu isu-isu lokal, katakan local wisdom, pandangan-pandangan dunia lokal, epistemologi suku misalnya, atau kosmologi suku ya, yang ada di NTT, atau proses eh, bahasa, ya, pembentukan bahasa, atau kepunahan bahasa yang mungkin juga ada. Bagaimana itu direnungkan secara filosofis dengan poststrukturalisme misalnya, itu akan jauh lebih mendapatkan akseptasi di dalam jurnal-jurnal internasional ketimbang tema-tema klasik yang ada dalam filsafat. Ya, jadi model mekanistik ini yang ingin diatasi dengan model pembelajaran yang sifatnya organistik. Nah, hakikat dan peran filsafat yang fondasional dan holistik itu tidak hanya mengandaikan model organistik, tapi juga kritis ya terhadap model yang mekanistik. Nah, yang organistik ini cocok dengan paham manusia sebagai learning being yang melampaui pragmatisme, fungsionalisme, oportunisme, dan sikap-sikap privatis yang tadi sudah kita singgung. Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu pembedaan program studi filsafat. Saudara-saudara, apa sebetulnya perbedaan sarjana strata 1 dan sarjana strata 2 dalam prodi filsafat? Saya ingin membedakan menurut 4 pokok pembeda, yaitu tujuan, metode pengajarannya, profil alumni, relevansi untuk konteks Indonesia. Barangkali ada yang kelima, keenam, ketujuh. Ah, saya membatasi hanya 4 hal ini. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau ada kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Untuk tujuan, program Strata 1 itu sifatnya fondasi. Jadi, pengenalan sejarah filsafat dan filsafat sistematis. Sebut saja
eh, apa itu filsafat pengetahuan, perbedaan filsafat pengetahuan dengan filsafat ilmu pengetahuan, filsafat politik, apa perbedaan filsafat politik dan filsafat sosial, kosmologi, atau filsafat alam, atau juga metafisika dan ontologi, lalu sejarah filsafat dari kuno, abad tengah, lalu eh, modern dan kontemporer ya. Tentu hal-hal semacam ini menjadi platform infrastruktur kalau belajar filsafat ya. Nah, kemudian menjadi spesifik di dalam program Strata 2. Jadi cirinya spesifikasi. Mendalami pemikiran tokoh atau topik tertentu dengan tilikan tertentu. Misalnya mengambil tokoh, ambil contoh misalnya Michel Foucault, pandangannya tentang sejarah misalnya. Memakai pendekatan tertentu. Apakah itu poststrukturalisme, hermeneutik, filsafat bahasa atau apa ya? Silahkan. Tahap pasca sarjana, spesifikasi menjadi sangat penting. Bisa sifatnya kritis terhadap tokoh itu, menggali pemikiran Agustinus misalnya, atau Thomas Aquinas, tapi dari perspektif kritis. Dicoba untuk diaplikasikan. Aplikasi itu juga bisa masuk dalam spesifikasi. Atau sifatnya membandingkan. Misalnya Hannah Arendt versus Carl Schmitt dalam konsep politiknya. Thomas Hobbes versus John Locke dalam konsep politiknya. Jadi studi komparatif, studi kritis, studi mengenai aplikasi itu biasa masuk dalam cakupan spesifikasi. Apakah di tahap S1 tidak boleh hal-hal itu? Kadang-kadang ada mahasiswa juga yang melakukan hal-hal itu di tahap S1, tapi S1 kalau itu bisa membuat sebuah tulisan kritis terhadap karya seorang filsuf ya, misalnya De Magistro dari Agustinus, atau membahas Existentialism is Humanism dari Jean-Paul Sartre gitu ya. Buku itu saja coba dibahas ya, itu sudah cukup untuk S1 ya. Lalu memberikan kritik ya, sudah cukup. Nah, baru kalau masuk dalam S2 itu lebih serius, memakai jumlah literatur yang lebih banyak ya. Metode pengajarannya kalau strata 1 ya bobot lebih besar diberikan pada pedagogi, pada pemberian kuliah, masukan, ada diskusi di sana. Porsi seminar sudah mulai diberikan tentu, tapi tidak sebanyak di dalam program eh, strata 2. Strata 2 lebih konsultatif, lebih dialogis. Ada semacam kesetaraan tertentu antara pengajar dengan mereka yang belajar. Karena yang mereka yang belajar biasanya dari program S1, bahkan juga ada dari program S3 dari bidang lain yang ingin belajar S2 filsafat. Jadi ciri yang bisa diberikan secara metodologis dalam pengajaran itu lebih seminar penelitian, lalu diskusi. Cirinya lebih konsultatif, lebih mendelegasikan cukup banyak eh, proses penelitian kepada mahasiswa. Bahkan di tahap S2
dosen yang mempunyai proyek-proyek penelitian tertentu bisa bekerja sama di dalam proses pengajarannya dengan peserta seminarnya. Sehingga ini sering saya lakukan ketika mengajar S2, itu memproyek dalam satu semester ini dihasilkan sebuah buku, maka saya bersama dengan mahasiswa eh, mengajarkan gitu ya, misalnya topik post sekularisme, lalu eh, topik-topik mengenai post sekularisme itu menjadi topik-topik dalam seminar yang didiskusikan selama satu semester dalam 14 pertemuan, dan eh, bersamaan dengan itu saya meneliti lalu juga mendiskusikan dengan mereka hasil penelitian saya, dan nanti di akhir semester embrio dari sebuah buku jadi. Nah, jadi intinya adalah bahwa program S2 itu sebetulnya yang meneliti bersama dengan pengajar sehingga bisa berinovasi bersama dengan pengajar. Lalu bagaimana dengan profil alumni? S1 itu lebih transmisif, pembelajar dengan kompetensi dasar filsafat. Sedangkan S2 lebih transformasional, pembelajar dengan kompetensi penelitian inovatif dalam filsafat. Nah, relevansi dengan konteks Indonesia, ya mereka yang lulus S1 kan menjadi teologan gitu kan. Ada yang menjadi guru, guru agama, guru kewarganegaraan, Pancasila, etika, atau logika. Banyak yang menjadi penulis, jurnalis. Untuk program S2, ya teologan, dosen, peneliti. Akhir-akhir ini juga bisa menjadi YouTuber. Mungkin makin banyak YouTuber juga mungkin makin baik ya. Membantu untuk menyebarkan filsafat ke dunia maya. Bahkan menjadi konsultan juga. Nah, saudara-saudara, ini hanya bahan diskusi kita nanti kalau mencoba untuk menjadi konkret, kalau menjadi uh, pembicaraan mengenai program pasca sarjana. Nah, uh, pada intinya adalah sebuah program studi dalam filsafat itu akan juga kebutuhan masyarakat. Saya menyebutnya ada dialektika antara daya tarik program dan kebutuhan masyarakat. Untuk konteks Indonesia, ada unsur yang ketiga, yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga sangat menentukan hidup matinya sebuah program studi. Bisa dikatakan program pasca sarjana itu respon kritis atas konteks politis, sosial, kultural, tempat program itu diselenggarakan. Bisa misalnya topik demokratisasi, teknologisasi, modernisasi, atau rasionalisasi. Itu biasanya juga memakai pendekatan yang lebih memadukan antara pendekatan filosofis dan konteks. Kalau IFTK tentu konteksnya NTT. Saya mempunyai rekomendasi karena kebijakan pemerintah ini memainkan peran penting. Saya mengusulkan kita memperjuangkan agar etika dan logika itu diberikan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Bukan untuk menambah mata kuliah yang wajib yang sudah ada, untuk mengganti yang sudah ada. Ada cukup banyak mata kuliah wajib yang ada sekarang itu dinilai menjemukan oleh mahasiswa.
sebaiknya diganti etika dan logika. Ya, bedanya begini. Eh, Etika itu tidak mengajarkan moral, ya. Nah, masyarakat kita itu lebih suka diberi nasihat moral. Tapi kalau levelnya sudah perguruan tinggi, nasihat-nasihat moral itu menjemukan bagi para mahasiswa. Etika tidak memberi nasihat moral, melainkan memeriksa argumentasi-argumentasi moral. Nah, masyarakat kita perlu dilatih untuk berargumentasi secara moral. Lain hal lagi tentang logika. Nah, logika itu sangat penting. Nah, sekarang mempunyai istilah lain yang lebih populer, ya, itu critical thinking. Nah, di dalam logika dipelajari bentuk-bentuk kesesatan-kesesatan berpikir yang sekarang makin marak di dalam komunikasi digital. Nah, kita usulkan saja agar logika dan etika itu diberikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi level S1, sehingga bisa mendorong, bukan hanya membantu mengatasi masalah mentalitas yang sudah kita bahas sebelum ini, ya, tapi juga mendorong pertumbuhan kampus-kampus filsafat di Indonesia. Nah, ini sampai di sini isi kontribusi saya untuk sesi saya. Semoga bisa membantu untuk dipikirkan lebih jauh. Terima kasih atas perhatian Anda semua.